Halo hai guys semuanya. Nah, aku di sini mau coba jawabin pertanyaan kalian tentang aku pakai efek apa, aku pakai ampli apa, terus aku pakai software apa, dan gimana caranya aku ngerekam elektrik gitar di software itu. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian gimana setup aku, settingannya gimana, dan gimana caranya ngedapetin tone gitar aku. Oke, pertama gitar. Nah, seperti yang kalian tahu, aku punya dua elektrik gitar yang dua-duanya sama-sama dari Bakus. Yang pertama itu tipenya BST-1R, yang pickupnya itu single coil. Terus yang kedua ada BTE-3RSM, yang pickupnya itu humbucker-humbucker. Lanjut, ini aku pakai kabel jack dari Fender yang panjangnya 3 meter, yang Fender Original Series Instrument Cable. Nah, kalau buat di rumah menurut aku 3 meter itu cukup kok, jadi nggak terlalu yang panjang nanti kayak berantakan gitu. Untuk laptop aku pakai MacBook Pro yang 2020 dan untuk ngedengerin outputnya itu aku ngandelin speaker output dari MacBooknya dan biasanya aku pakai headset yang biasa ini buat kalau ngedit karena kan harus agak lebih detail ya ngedengerinnya. Ini pun aku cuma pakai headset biasa. Ini tuh headset bawaan dari Samsung HP aku yang sebelumnya. Jadi aku itu nggak punya speaker flat, aku juga nggak punya headphone. Terus buat sound card aku pakai dari Focusrite yang Scarlett Solo Gen 3. Nah, di sini kalau kalian beli Scarlett itu bakal dapet sound card-nya sama dapet kabelnya langsung. Tapi karena dari Focusrite-nya itu cuma dapet yang Type-C to USB, jadi nggak bisa aku pakai karena aku itu kan pakai MacBook dan inputnya itu harus pakai Type-C. Jadi dari Focusrite Type-C ke MacBook harus Type-C. Makanya akhirnya aku pakai kabel yang casan MacBook aku. Abis itu di sini tuh ada cara buat ngeinstallnya. Di manual booknya juga ada cara untuk menginstalnya. Baik mau pakai Mac OS ataupun kalian yang pakai Windows, ini ada di sini. Jadi buat kalian yang gaptek kayak aku, itu nggak usah bingung. Focusrite lumayan gampang untuk diinstalnya kok. Nah, sebenarnya masih banyak kok pilihan soundcard yang lain. Range harganya juga macam-macam. Dari yang murah itu ada dari V8, XOX, terus kalau yang agak lumayan itu ada dari Behringer, ada dari Arturia, dari MIDI Plus, dan lain-lain. Buat kalian yang lagi nyari soundcard, aku kasih video yang bisa kalian tonton buat referensi ya. Jadi, ada dua metode rekam yang bisa kalian pakai. Pertama, kalau kalian punya ampli, kalian bisa pakai metode rekam miking atau todong dan semi direct. Nah, yang kedua itu metode rekam yang selalu aku pakai yaitu metode rekam direct. Alur yang pertama kita sambungin gitar ke soundcard. Jadi kabel jack gitar ini kita masukin ke soundcard di input kedua yang untuk instrumen. Abis itu kita sambungin soundcard ke laptop. Udah deh, simple kan? Sisanya buat ampli sama efek ada di dalam DAW. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakuin adalah setelah pastiin semuanya sudah terpasang dengan baik, itu kalian cek di sistem preference laptop kalian atau PC kalian, input sama outputnya itu udah bener ya. Jadi di sini karena aku pakai sound card, aku pastiin inputnya adalah dari Scarlett. Terus yang outputnya karena aku mau pakai speaker dari laptop, jadi dari speaker MacBook Pro. Oke, udah. Habis itu kita masuk ke DAW. DAW, apa itu DAW? Jadi DAW itu adalah singkatan dari Digital Audio Workstation atau yang biasa kalian sebut sebagai aplikasi atau software ya apapun itu. Nah, di sini DAW yang aku pakai itu GarageBand. Nah, selain GarageBand sebenarnya masih banyak banget pilihan. Ada dari Cubase, Pro Tools, Logic Pro, Ableton. Kalau yang agak simple itu kalian bisa coba Guitarix sama Audacity. Lanjut kita masuk ke GarageBand. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari project kalian kalau di GarageBand. Ini pilihan untuk kalau kalian mau ngerekam gitar, ini kalau mau ngerekam vokal. Jadi itu adalah jenis track yang kalian pilih. Tapi di sini karena aku hanya akan nunjukin cara merekam gitar aja, jadi aku akan pilih yang ini. Sebelum mulai, kalian pastiin lagi seperti yang tadi sebelumnya, pastiin di preference di DAW kalian itu output dan inputnya udah benar. Nah, di sini udah sesuai ya. Dan kalau kalian pakai GarageBand, pastiin juga di sini di input ininya itu udah benar juga. Nah, di sini udah benar kan Scarlett Solo USB dan inputnya input 2 karena tadi input di soundcard-nya itu kita masukin ke input 2. Sekarang aku mau jelasin dulu beberapa tools secara general aja. Ini yang tombol merah itu buat ngerekam ataupun stop ngerekam. Terus ya ini play, stop dan lain-lain. Habis itu di sini ada informasi tentang beat, tentang tempo yang bisa kalian naikin turunin. Terus ada ketukannya, terus ada nada dasar. Terus di sini ada tuner. Habis itu di sini metronom. Terus udah.
Setelah itu kita lihat ke sini. Nah, untuk di GarageBand itu dia udah ada preset ampli bawaannya. Ini banyak banget kan macam-macamnya preset amplinya, tapi yang aku pakai selama ini itu adalah yang ini, Cool Jazz Combo. Di sini kita lihat settingan dari amplinya ada di sini. Nah, ini adalah knob setting yang biasanya aku oprek, tapi di sini aku nggak akan jelasin lebih lanjut, nanti aku akan jelasin di bedah tone aja. Di sini sebenarnya ada banyak pilihan ampli yang bisa kalian pilih, dan kalian bisa ekspor perbedaan suaranya. Di sini juga banyak. Nah, di sini juga ada pilihan kabinetnya macam-macam untuk kabinet yang ini. Terus ada juga pilihan mikrofon yang bisa kalian pilih. Dan bahkan kalian bisa adjust posisi mikrofonnya. Oke, di sini ada pedal board. Nah, seperti kalian tahu, aku nggak punya pedal board fisik, jadi aku cuman ngandelin dari pedal board yang ada di DAW ini aja. Di sini banyak banget pilihan pedal boardnya. Ada, ya ini kan ada kompresor, ada echo. Di sini juga sebenarnya banyak, ada drive, ada fuzz, ada auto wah, ini yang funk itu auto wah, terus ada delay, ada ini kompresor dan lain-lain. Nah, tapi personally aku sebenarnya nggak pernah pakai pedal board ini karena aku biasanya hanya pakai echo dan reverb dari plugin ini aja. Terus di sini ada EQ. Nah, ini itu settingan EQ dari preset Cool Jazz Combo-nya. Terus di sini juga aku biasanya cuma nge-adjust reverb ini aja. Jadi aku biasanya pakai kombinasi reverb yang ini sama reverb yang ini. Terus di sini ada tombol pen. Nah, pen itu adalah posisi di suara track ini mau kalian simpen di mana gitu. Jadi kalau ini kan berarti tengah. Kalau kita adjust ke sini berarti full ke sini, berarti ini dia suaranya ada di full di kanan aja. Nah, sebaliknya kalau kita setting kayak gini berarti suaranya hanya akan ada full di kiri aja. Sekarang kita coba rekam. Sebelumnya pastiin di sound card-nya gain-nya udah kalian naikin dan volume di gitarnya juga udah kalian naikin. Ini indikator kalau misalnya suara gitarnya udah masuk ke dalam sound card nih. Ada yang hijaunya kan. Tapi pastiin suaranya nggak nge-pick kayak gini. Ini kan ini aku coba pasang terlalu gede nih. Nah, merah ini tandanya itu ke kalian suaranya terlalu peak. Jadi nanti malah yang ada pecah. Jadi hati-hati. Di sini udah aman. Oke, sekarang kita coba rekam buat ritmenya dulu. Jangan lupa untuk nyalain monitoringnya, karena kalau nggak dinyalain nih, walaupun di soundcard-nya udah masuk, di DAW-nya juga lihat udah masuk sinyalnya, tapi dia nggak akan ada suaranya. Jadi kita nyalain monitoringnya. Itu udah nyala kan. Sekarang kita coba rekam. Udah segitu aja contohnya, agak kurang rapi tapi nggak apa-apa. Nah, di sini kalau kalian mau ngebuang akhirnya yang terlalu panjang, kalian tinggal klik, terus diterima jadi drag. Udah kayak gitu. Nah, sekarang ini kan baru ritmenya, kita tambah track lagi buat masukin melodinya. Sini kita pilih ampli yang sama. Monitoring yang track satunya kita matiin dulu. Oke, kita ganti dulu namanya ini. Di rhythm. Ini kita ganti jadi lead aja ya. Udah, sekarang kita coba rekam yang melodinya. Udah cukup segitu aja contohnya. Aku matiin dulu volume gitarnya. Nah, di sini coba kita dengerin dulu ya. Udah, ini kan kayak terlalu nabrak ya. Di sini kalian bisa adjust volume, rhythm sama leadnya. Ini kan tadi buat rhythmnya kita kurangin dikit aja. Kira-kira segitu. Kita coba dengerin lagi. Jadi leadnya ada di depan kan. Nah, udah.
Kalau menurut kalian udah enak suaranya, terus ntar aku matiin dulu monitoring ini. Kalau udah enak, tinggal kalian pakein plugin. Aku biasanya di sini aku pakai yang echo sama reverb ini aja buat leadnya. Sini biasanya ya sekitaran seginilah. Kita coba dengar dulu yang leadnya aja. Tadi ini di akhirnya ada suara yang tidak diinginkan, jadi kita trim aja sampai sinyal yang ada suaranya aja. Nah, jadi bersih. Udah, kira-kira segitu. Terus biasanya trik aku itu adalah aku nge-double track. Jadi buat rhythm biasanya aku di double ke kiri kanan. Di sini track satunya tinggal aku duplicate aja. Terus ininya aku copy paste. Nah, habis itu kita panning. Biasanya aku panning kiri agak full, pokoknya sekitar 60-an. Yang kanan juga. Nah, jadi ini buat apa sih? Sebenarnya ini fungsinya adalah untuk membuat suaranya jadi terasa lebih besar lagi. Karena kan kalau tadi suaranya cuma ada di tengah. Nah, sekarang itu ada di kanan, ada di kiri. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau kalian rekam 2 kali. Jadi track yang pertama ini jangan di copy paste kayak gini sebenarnya. Jadi lebih baik kalian yang keduanya kalian rekam lagi dengan tempo yang sama, dengan nada yang sama. Cuman kalau aku biasanya copy paste gini aja udah merasa cukup sih, walaupun ya emang kurang tapi nggak apa-apa. Terus untuk leadnya, kalau buat lead tergantung, kadang aku cuma 1 track, kadang juga aku bisa 3 track. Jadi ada yang di tengah, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Nanti aku kasih lihat contohnya. Buat settingan ampli, terus EQ dan lain-lain akan aku jelasin di bedah tone-nya aja ya. Terus udah sih, coba kita play dengerin full dulu ya. Udah, nah kalau udah beres, cara nge-save-nya tinggal ke sini, terus di export. Nah, biasanya aku pakainya wave. Kadang bisa MP3 sih, cuman aku merasa lebih aman kalau pakai wave aja. Sudah, dia tinggal di export. Habis ini aku bakal jelasin bedah tone di cover-cover yang udah pernah aku lakuin. Pertama kita bedah tone yang bass part dulu. Di sini bisa kita lihat aku bikin track untuk leadnya ada 3. Untuk ada di tengah, di kiri, dan kanan. Kirinya panningnya 45 ke kiri, 45 ke kanan. Sini kita lihat dulu yang awal. Untuk settingan amplinya kayak gini. Bass mid treble-nya ini pasti aku adjust, sama presence-nya juga pasti aku adjust. Tapi ininya nggak ada yang aku ubah, mic-nya pun nggak ada yang aku ubah. Habis itu kita lihat di EQ-nya. EQ-nya kayak gini. Ini aku mau buang frekuensi atas. Terus ada yang di boosting frekuensi di sininya dan buang frekuensi bawah. Habis itu kita lihat ke plugin. Di sini echo-nya aku pasang segini, reverb-nya aku pasang segini, dan di sini juga yang reverb room-nya segini. Terus untuk yang di panning kirinya, kita lihat settingan amplinya kayak gini. Presence-nya segini, ininya nggak ada yang aku ubah, mic-nya nggak aku ubah. Terus kita lihat ke EQ-nya. Di sini kayak tadi nggak ada yang berubah dari lead yang tengah. Habis itu kita lihat pluginnya. Nah, perbedaannya ada di sini. Di sini echo-nya aku matiin dan reverb-nya aku tambahin. Yang ini juga aku pakai reverb. Habis itu kiri kanan ini pasti sama. Sekarang kita coba denger yang lead-nya aja ya. Sebelumnya tadi aku lupa kasih tahu. Nah, di sini tuh aku pakai gitar yang strato kan. Kayaknya di sini dari dengar suaranya sih aku pakai pickup yang split middle sama yang neck. Nah, biasanya settingan knob aku itu bukannya buat tone-nya itu di sekitar 789. Dua-duanya itu biasanya 789. Aku adjust ya
Itu pun nggak ada patokan pasti, jadi emang gimana mood dan gimana suara yang pengen aku hasilin. Habis itu kalau bukaan volumenya aku biasanya di antara 9 sama 10. Kita lanjut balik lagi ke sini. Nah, ini sekarang kita lihat yang ritmenya. Di sini ritmenya settingan amplinya kayak gini. Presetnya segini, ininya nggak ada yang aku ubah. Kabinet nggak ada aku ubah, mikrofonnya nggak ada yang aku ubah. Kita lihat EQ-nya. Nah, settingan EQ-nya begini. Di sini frekuensi atasnya nggak aku buang, jadi aku buat ritmenya bikin suaranya agak lebih treble, lebih bright. Next, kita lihat ke pluginnya. Nah, di sini reverbnya nggak terlalu banyak. Emang kalau buat ritme biasanya aku pakai reverbnya cuma tipis-tipis aja dan nggak pakai echo. Ini kiri kanan pasti sama. Udah, habis itu kita lihat settingan masternya. Settingan masternya ini nggak aku ubah. Kompresornya juga biasanya nggak begitu aku ubah kayaknya. Exciter itu yang ini yang bright, aku pasang segini. Ini pun harus hati-hati, jangan terlalu tinggi. Kompresornya di sini ada 2 kali, tapi aku pakai settingan default dari sininya. Terus limiternya segini. Kompresornya ini aku agak naikin kompresornya. Ini sebenarnya harus kalian otak-atik sendiri, pun kalian harus coba latihan kuping kalian. Jadi sebenarnya balik lagi nggak ada aturan khusus, tapi ada banyak informasi kok di YouTube untuk gimana caranya pakai kompresor, gimana caranya pakai limiter, pakai exciter, itu ada banget dan kalian harus belajar sendiri ya. Udah segitu sih, sekarang kita coba lihat yang Isn't She Lovely. Ini kita buka dulu. Nah, aku folding dulu, oke. Untuk Isn't She Lovely di sini, ini leadnya ya, aku ganti dulu namanya biar nggak pusing. Nah, ini untuk leadnya aku cuma pakai 1 track. Seperti yang aku bilang, sebenarnya nggak ada patokan khusus, jadi aku bisa berubah-berubah tiap lagu. Di sini aku leadnya hanya pakai di tengah aja. Kita coba dengerin dulu. Itu suaranya kita bedah. Kita lihat settingan amplinya. Oh iya, sebelumnya di sini aku juga pakai gitar yang strato. Nah, kayaknya dari karakter suaranya sih ini aku cuman pakai pick up yang neck aja. Bukaan knob-nya juga pasti di antara 7, 8, 9. Volumenya pasti di antara 9, 10. Di sini settingan ampli buat leadnya kayak gini. Di sini ternyata aku ubah mic. Di sini aku pakai kondenser 87. Habis itu kita lihat EQ-nya. EQ-nya begini, agak lumayan ada yang di-cut di sini. Karena biasanya ada frekuensi yang kayak terlalu ngedengung gitu. Jadi makanya harus aku cut. Di sini ada yang aku boost. Seperti biasa ini pasti aku akan ngebuang frekuensi bawah sama frekuensi atas. Kenapa? Karena kalau buat lead aku suka suara yang tumpul gitu. Aku nggak suka yang terlalu tajam. Nah, salah satu caranya adalah ngebuang frekuensi atas. Udah gitu kita lihat di plug-innya. Sini aku echo-nya segini, reverb-nya agak lumayan tinggi juga dan pakai reverb room-nya segini. Udah, kita coba lihat ke ritmenya. Ritmenya di sini kita coba dengerin dulu ya. Nah, itu kita lihat settingan amplinya. Settingannya kayak gini. Kayak gini, ini mikrofonnya pakai yang ini, bukan pakai yang tadi kayak yang lead. Habis itu kita lihat settingan pluginnya, ternyata di sini buat ritmenya aku nggak pakai apa-apa. EQ-nya, nah kalau buat ritme seperti tadi yang bass part, ternyata aku nggak ngebuang frekuensi atas karena aku pengen kalau ritme itu suaranya lebih bright. Udah, ini pasti kiri kanan sama. Terus kita lihat yang masternya. Di sini masteringnya ini nggak aku ubah, kompresornya juga nggak aku ubah. Exciternya di sini cuman segini. Kompresornya aku naikin. Kompresor yang ini berarti ya. Ini limiternya juga nggak aku naikin ternyata. Udah segitu aja. Terus kita coba lihat satu lagi contoh yang aku pakai tele ya. Oke, kita fullin. Di sini
aku pakai tele, dan kayaknya sih aku pakai pickup yang split. Pokoknya antara kalau yang split aku yang neck. Itu bukaannya kira-kira 80% lah, 70-80%. Habis itu kita coba lihat settingannya. Buat di amplinya kayak gini. Terus, oh iya, ini aku bikin 3 ya track ini buat tengah, kiri, kanan. Di sini aku pen agak full, kiri 64, kanan 63. Terus kita lihat EQ-nya kayak gini. Habis itu kita lihat pluginnya. Seperti biasa kan, echo-nya segini, sekitar segini, reverb-nya segini, reverb room-nya segini. Ini untuk yang tengah. Sekarang yang kiri, kita lihat ampli settingnya kayak gini, segini. Terus kita lihat EQ-nya kayak gini, hampir sama. Terus kita lihat plug-in-nya, biasanya di sini yang beda. Plug-in-nya di sini. Reverb. Tadi kalau yang pertama itu kan ada echo-nya, yang ini enggak. Udah, ini pasti yang kanan juga sama settingannya. Terus kita lihat mastering-nya. Sini cuma naikin kompresor, limiternya juga nggak terlalu aku naikin karena harus hati-hati, ini sinyal humbucker itu gede banget. Udah gitu aja sebenarnya rahasia tone aku. Jadi kuncinya cuma ada 3, kalian harus mau cari info, kalian mau belajar, juga kalian mau ngulik. Itu aja, pasti kalian bisa dapetin sound gitar yang enak. Oke, udah, semoga membantu dan kalian semangat buat nguliknya ya.